Setelah menerima usulan untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti apa perkembangan terkini terkait kabar ini? Kabar akan dicopotnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, GNB mendorong Presiden untuk mereformasi kepolisian. Hal ini tak lepas dari pendekatan aparat kepolisian. Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Jurnalis Tribun Network mencoba mengonfirmasi hal ini ke DPR, namun tak satupun pimpinan dan anggota DPR RI memberikan respon. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis, istana akan mengumumkan pergantian Kapolri pekan depan. Bahkan Prabowo sudah mengirimkan 2 nama Komjen Polri ke parlemen. Desakan Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur atau dicopot dari jabatan Kapolri. Hai sama kau. Kalian sebagai serif disuruh di bawah menteri, terus kau keberatan. Sadar kau itu digaji rakyat. Laksana undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang punya negara ini rakyat. Berarti kau melawan rakyat. Dari sini bisa dinilai tidak penghabisan. Kau pikir orang nggak berani juga seperti itu? Ingat, rakyat lebih banyak daripada kalian. Salah satunya saya juga siap mati sampai darah penghabisan. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti pada Jumat 7 Maret. Menurut Ray, Kapolri terlalu banyak terlibat dalam politik praktis. Bahkan Ray menyebut Jenderal Listio Sigit lebih berbakat berpolitik ketimbang mengemban jabatan sebagai aparat penegak hukum. Ray mengaku telah mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolri. Namun menurutnya, evaluasi itu akan sulit realisasi karena Kapolri dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ray curiga jabatan Kapolri menjadi salah satu posisi yang dijadikan bahan kompromi Prabowo dan Jokowi. Kecurigaan itu muncul lantaran Jenderal Listio Sigit telah menjabat sebagai Kapolri selama 5 tahun. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru. Saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian, mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma, ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear, memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan, Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf, kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7, 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan, padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK, akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang sampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah
daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS kan, tidak di SP3 kan. Kami berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan, rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis dan seterusnya, dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen, saya tegaskan sekali lagi, bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama, kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan, tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya, benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih, Pak. Laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura, WPP 718, sebagian besar. Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal, Pak. Belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita urus, kita bawa pulang ke Medan, ke Jawa, termasuk yang ada di daerah-daerah NTT dan lain-lain. Untuk TPPO maritim ini, kita minta datanya ikut dimasukkan juga, Pak. Jangan saja data yang berbasis. Selamat datang kembali sahabat semua yang menyimak peristiwa besar yang menjadi babak akhir perjalanan seseorang pemimpin penegak hukum yang berani memegang teguh prinsip di tengah tekanan yang tak terbayangkan beratnya. Hari ini kita membahas momen perpisahan yang mengguncang hati banyak orang, di mana keputusan berat harus diambil demi menjaga martabat jabatan dan harga diri sebagai penegak hukum yang setia pada sumpah, bukan pada perintah kekuasaan. Seperti judul yang tertera penuh makna, maaf Pak, saya harus copot. Listio Sigit minta peluang, gak bisa lagi. Gak ada kepo-keponya jadi Babu Jokowi selama jalan Pak Listio Sigit. Mari kita awali dari momen yang menjadi titik balik ini. Di hadapan semua pihak dengan suara tegas namun tetap penuh kesopanan, Listio Sigit menyampaikan kalimat yang menggetarkan hati. Maaf Pak, saya harus copot. Kalimat singkat ini bukan sekedar menyerahkan jabatan semata, melainkan pernyataan bahwa ia tak sanggup lagi melanggar prinsip yang dipegangnya. Tak sanggup lagi mengorbankan hukum demi kepentingan pribadi atau sekelompok tertentu. Selama ini ia sudah berusaha sekuat tenaga menyimbangkan kewajiban menjalankan tugas dengan segala tekanan yang datang dari berbagai arah. Namun pada akhirnya ada batas yang tak boleh dilampaui jika ingin tetap menjadi penegak hukum yang jujur dan berintegrasi. Banyak yang kemudian bertanya, apakah masih ada kesempatan, apakah masih bisa dipertahankan? Namun, Listio Sigit dengan tegas menyatakan bahwa peluang itu sudah tak ada lagi. Bukan karena ia ingin mundur, bukan karena ia takut menghadapi tantangan, melainkan karena permintaan yang disampaikan kepadanya sudah melampaui batas kewenangan dan prinsip keadilannya yang junjung. Jika ia tetap bertahan dengan cara yang diminta, maka ia telah mengkhianati sumpah jabatan yang pernah diucapkan di hadapan negara dan rakyat. Dan hal itu tak akan pernah ia lakukan, sekalipun harus kehilangan jabatan yang dipercayakan kepadanya.
Pernyataan yang paling berani dan menyentuh hati datang kemudian. Tak ada kepo-keponya jadi babu Jokowi. Kalimat ini mengungkapkan kekecewaan yang mendalam sekaligus ketegasan sikap. Selama ini banyak yang melihat bagaimana segala perintah, segala arahan, dan segala keinginan yang datang selalu didahulukan. Bukan seringkali mengesampingkan aturan dan keadilan. Ia telah melayani dengan sebaik mungkin, menaati segala hal yang sesuai dengan aturan, namun ketika diminta untuk melanggar hukum, untuk melindungi yang bersalah, atau untuk memutarbalikkan fakta, ia sadar bahwa itu bukan lagi pelayanan, melainkan perbudakan yang mengkhianati amanah rakyat. Ia tak menyesal pernah memberikan kesetiaan selama ini, namun ia sadar bahwa ada garis pemisah antara kesetiaan yang benar dan ketaatan yang buta. Keputusan ini sungguh luar biasa berat. Di dunia yang sering kali mengutamakan kedudukan dan kekuasaan, sangat jarang ada orang yang berani melepaskan jabatan tinggi secara sukarela hanya karena tak mau mengorbankan prinsip. Namun, Listio Sigit membuktikan bahwa bagi seorang penegak hukum sejati, martabat dan kebenaran jauh lebih berharga daripada kursi kekuasaan yang bisa diambil kapan saja jika tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Keputusan ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa jabatan adalah amanah, bukan milik pribadi, dan bukan alat untuk melindungi kepentingan segelintir orang. Masyarakat menyebut langkah ini dengan perasaan baru sekaligus kagum. Banyak yang merasa sedih harus berpisah dengan pemimpin yang dianggap masih memiliki integritas. Namun lebih banyak lagi yang menghormati keberaniannya memilih jalan yang benar meski sulit. Banyak yang menyadari bahwa mundur dengan kepala tegak jauh lebih mulia daripada bertahan dengan menjual prinsip dan menjauh dari keadilan. Ucapan selamat jalan Pak Listio Sigit bukan sekedar ucapan perpisahan, melainkan penghormatan dari hati rakyat yang masih menghargai kejujuran dan keberanian. Di sisi lain, langkah ini juga menjadi cermin bagi kita semua tentang bagaimana sistem bekerja dan bagaimana tekanan kekuasaan seringkali berusaha menekan penegak hukum agar tunduk sepenuhnya. Namun Listio Sigit membuktikan bahwa selama masih ada orang yang memegang teguh sumpahnya, maka hukum tak akan pernah sepenuhnya bisa dikuasai oleh kehendak orang berkuasa. Ia menunjukkan bahwa ada harga diri yang tak bisa dibeli dengan jabatan, uang, atau kekuasaan apapun. Pengamat hukum dan sosial menilai bahwa peristiwa ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah penegak hukum di Indonesia. Ini membuktikan bahwa meskipun seringkali terasa berat dan penuh rintangan, masih ada orang yang berani mengambil keputusan sulit demi kebenaran. Keputusan ini juga menjadi sinyal bagi pihak berkuasa bahwa penegak hukum bukanlah alat yang bisa diatur sesuka hati, melainkan pejabat negara yang bertanggung jawab kepada hukum dan rakyat, bukan kepada individu atau kelompok tertentu. Kini kita semua menyadari bahwa perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan pandangan banyak orang. Kita belajar bukan keberanian untuk berkata tidak ketika meminta berbuat salah satu lebih berharga daripada segala penghormatan yang didapat dari melakukan hal yang sangat keliru. Kita belajar bahwa kesetiaan sejati adalah kesetiaan pada kebenaran dan hukum, bukan pada orang yang sedang berkuasa. Kami akan terus menyimak setiap perkembangan selanjutnya, bagaimana proses pergantian ini berlangsung dan bagaimana dampaknya terhadap penegak hukum ke depannya. Namun untuk saat ini, mari kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas keberanian yang telah ditunjukkan
Oke teman-teman, terima kasih. Salam NKRI harga mati.